Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roinatul Mu'alimah, saya dari kelas TBI 2E, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Wismaga. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, berikan pendapat Anda tentang pengertian filsafat. Menurut saya, filsafat itu keyakinan dalam pemikiran ataupun pengetahuan kita. Biasanya di sini kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dangkal yang ada dalam pemikiran kita, seperti apapun, seperti makna alam, tujuan, apa itu manusia, dan pasti kita akan menyelidiki jawabannya. Di sini kita diajarkan untuk berpikir, seperti halnya berpikir kritis itu contohnya seperti saat ada semut lewat di depan kita tentu berpikir bagaimana bisa ada semut di sini dan berapa banyak semut yang ada di sini. Biasanya kita berpikir seperti itu. Dan tidak hanya berpikir kritis, kita biasanya berpikir radikal saat ada perbedaan pendapat. Dalam saat kita diskusi, kita tentu akan mencari jawaban yang benar dan mencari sampai ke akar permasalahannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda aliran filsafat pendidikan yang mana yang cocok diterapkan pada jenjang pendidikan dasar yang ada di Indonesia? Oke, dan untuk pertanyaan kedua di sini saya mengambil aliran progresisme. Karena progresisme ini kita diberi kebebasan dengan apa yang akan kita pilih, seperti apa jurusan yang akan kita pilih dan apa yang akan kita lakukan. Dan tugasnya guru itu hanya sebagai pendamping dan pembimbing. Dan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan atau kemandirian dalam dirinya. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki dan dapat mengembangkan potensi secara mandiri. Dan menurut saya progresisme ini cocok untuk peserta didik yang sekarang, karena yang sekarang ini kita tidak tahu apa yang peserta didik inginkan kecuali dirinya sendiri. Dan di sini selalu memilih kebebasan dalam memilih. Dalam memilih apapun, kita harus memberi kebebasan kepada peserta didik kita agar mereka bisa mengetahui jati dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana etika peserta didik dalam pendidikan Islam terutama di Indonesia, dan jelaskan apakah peserta didik sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menurut saya etika peserta didik yang perlu dilakukan dalam pendidikan Islam itu, kita harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua seperti halnya guru, kita harus saat kita berjumpa kita harus menyapa maupun berjabat tangan. Dan menurut saya untuk di era ini itu belum terlalu diterapkan ya, karena sekarang orang tua itu tidak mau mengajarkan kesopanan yang baik pada guru kita, tidak mau, karena sekarang di eranya gadget, jadi kebanyakan orang tua tidak terlalu mengurusi seperti itu. Dan untuk mengembalikan lagi, kita sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus mengajarkan apa itu sopan santun dan apa yang kita harus lakukan saat ada orang yang lebih tua seperti guru kita gitu. Kita harus berjabat tangan, kita harus menyapa, seperti itu. Oke, begitulah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Miss Magdoha berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.